Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik, kita lanjut pembelajaran hari ini. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Nah adik-adik, apakah adik-adik pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu adik-adik tunjukkan ketika bekerja sama? Nah, baik, perhatikan. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bakiak Beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah adik-adik, apakah adik-adik pernah mengikuti lomba Bakiak secara berkelompok? Apakah adik-adik masih ingat tentang gerak dasar yang diperlukan dalam bermain Bakiak? Nah, sebelum berlomba, diskusikanlah dengan anggota kelompok untuk menentukan strategi dan gerak dasar yang harus diterapkan agar kelompok bisa memenangkan pertandingan. Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam bermain Bakiak? Nah, yang pertama, ketika adik-adik ingin melakukan permainan Bakiak, pertama, buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Kedua, masukkan masing-masing kaki ke dalam tali Bakiak. Kemudian yang ketiga, anggota kedua memegang bahu anggota di depannya. Anggota ketiga memegang bahu anggota di depannya supaya tidak terjatuh. Nah, yang keempat, anggota paling depan memberi tanda kapan berjalan dan kapan berhenti. Yang kelima, diskusikan kaki mana yang akan diangkat terlebih dahulu, kaki kanankah atau kaki kiri. Kemudian yang keenam, untuk menjaga kekompakan, semua anggota bisa berteriak saat berjalan. Contohnya, kiri, kanan, kiri, kanan, dan seterusnya. Yang ketujuh, cobalah berkali-kali permainan ini dengan kelompokmu seperti terasa gerakan yang semakin baik dan kompak. Yang kedelapan, kelompok yang pertama mencapai garis akhir adalah pemenangnya. Nah, itulah tadi aturan untuk bermain Bakiak. Baik, kita lanjut. Nah, adik-adik masih ingatkah tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang? Nah, adik-adik, di sini kita akan membuat ringkasan tentang cerita tersebut. Sebelum membuat ringkasan, perhatikan langkah-langkah membuat ringkasan berikut. Nah, cara membuat ringkasan yang pertama, nah adik-adik baca terlebih dahulu naskah aslinya. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga adik-adik paham. Kemudian adik-adik harus mengetahui kesan umum atau inti tulisan pada paragraf tersebut. Kemudian mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah aslinya. Setelah membaca, yang kedua, adik-adik mencatat gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok pada bacaan yang adik-adik baca tiap paragraf. Kemudian membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokoknya. Kemudian menggunakan gagasan pokok tersebut dijadikan sebagai sumber rangkuman. Yang ketiga, gunakan kalimat baru
menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Kemudian menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Kemudian menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Kemudian menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Yang keempat, ketentuan tambahan itu menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Kemudian meringkas kalimat menjadi frasa. Frasa menjadi kata. Oke, baik adik-adik. Kita simak bacaan perbedaan bukanlah penghalang. Nah, adik-adik silakan dibaca dulu bacaannya kembali. Perbedaan bukanlah penghalang. Kemudian kita akan meringkas setiap paragraf pada perbedaan bukanlah penghalang. Nah, perhatikan paragraf pertama. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, ketika telah membaca paragraf tersebut, maka tentukanlah yang mana di situ yang merupakan gagasan pokok menurut adik-adik. Nah, ketika telah menentukan gagasan pokoknya, kemudian kita tentukan atau bisa menyusun ringkasan secara langsung. Nah, misalkan ini kita ambil gagasan pokoknya, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Maka adik-adik bisa simpulkan atau rangkumkan, hari Minggu sekolah ramai karena siswa sedang menghias masing-masing kelasnya untuk menyambut lomba hari kemerdekaan. Oke, baik, paham ya. Jadi ringkasan itu adalah singkatan apa yang dimaksud dari paragraf tersebut. Nah, tadi kita telah menyelesaikan paragraf pertama. Nah, sekarang adik-adik silakan tentukan atau buat ringkasan pada paragraf kedua dengan paragraf ketiga. Oke, sampai sini paham ya. Nah, kesimpulan untuk hari ini yang pertama, kita telah mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Kemudian kita tadi telah memahami variasi gerak dasar jalan dan lari melalui permainan yang dimodifikasi atau olahraga tradisional bakyak. Kemudian kita telah mencermati gagasan pokok yang diperoleh dari teks tulisan atau visual dan membuatnya menjadi ringkasan. Nah, adik-adik, tugasnya tadi yaitu meringkas paragraf 2 dengan paragraf ketiga. Contohnya tadi pada saat kita menentukan ringkasan pada paragraf 1 pada bacaan perbedaan bukanlah penghalang. Oke, baik.